Selamat pagi pemirsa Global News 7. CIC desak aparat hukum usut tuntas kasus Masjid Tanjak, jangan salahkan hujan. Jakarta, Global News 7. Ketua Umum Corruption Investigation Committee CIC Raden Bambang SS mengaku heran dengan sikap bungkam aparat penegak hukum di Batam dan Kepri yang terkesan nyaman dan bungkam menyaksikan berbagai persoalan hukum di Batam. R. Bambang SS mengatakan persoalan rubuhnya plafon Masjid Tanjak di Bandara Batam salah satu bukti lemahnya pengawasan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara di Batam. Ini pintu masuk untuk berbagai kasus besar lainnya. Namun agak miris, aparat hukum di Batam, Kepri sangat minim prestasi dalam mengungkap berbagai penyelewengan di Batam. Lebih lanjut, kata dia, pembangunan Masjid Tanjak syarat kepentingan politis. Penyidik bisa melihat prosesnya dari awal mulai feasibility study, perencanaan dan spesifikasi sampai proses pembangunan dan finishingnya. Semua dilakukan serba instan dan terkesan hanya ambisi personal semata. Raden Bambang SS juga melihat adanya ketidaktransparan dalam proyek tersebut, terutama soal anggaran. Informasinya menghabiskan hingga ratusan miliar. Pembangunan Masjid Tanjak Bandara Hang Nadim dimulai pertengahan tahun 2021 dan sudah diresmikan pada awal tahun 2022. Sebelum diresmikan, masjid itu pernah mengalami kebanjiran akibat kebocoran saat hujan. R. Bambang SS menambahkan, berbagai alasan dan pembenaran yang dilakukan BP Batam terkesan hanya cuci tangan dan melempar persoalan kepada hal yang tidak logika. Lucu aja menyalahkan hujan, sementara plafon berada dalam gedung. Jadi teringat kasus hilangnya CCTV dengan menyalahkan petir. Sindir R. Bambang SS. R. Bambang SS mengharapkan untuk pembangunan Masjid Tanjak, penyidik bisa menggunakan jasa dan keterangan ahli sipil independen. Selain itu bisa meminta audit BPKP terkait pembangunan masjid, apakah sudah sesuai spesifikasi dan nilai anggarannya. Seperti diberitakan sebelumnya, kerusakan pada plafon Masjid Tanjak Batam terjadi pada Kamis 8 September 2022 pagi. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ari Astuti Sirait, memberikan keterangan peristiwa jatuhnya plafon masjid akibat mengalami kelembapan dan akibat intensitas hujan yang cukup tinggi di Batam. Bagaimana tanggapan Anda selaku Ketua Umum CIC tentang robohnya Masjid Tanjak di Bandara Batam? Jadi kalau masalah robohnya ini jangan disalahkan hujan. Jelas ini ada kesalahan dari pihak ketiga maupun oknum-oknum pejabat OB dan oknum-oknum pejabat pemerintah daerah. Tentu di sini ada indikasi korupsinya karena tidak sesuai dengan BESTEK. Ketika kalau ini sesuai dengan BESTEK ataupun dengan perencanaan yang benar dan segi pembangunannya benar, ini tidak akan terjadi. Jadi di sini ada indikasi dikorupsi. Itu yang saya tekankan. Apa langkah dari CIC? Nah, langkah CIC singkat saja, saya minta seluruh penegak aparat hukum. Kalau aparat penegak hukum di Kepri tidak mampu, aparat penegak hukum yang ada di pusat, Mabes Polri, Kejagung, KPK, segera mengambil alih kasus ini dan periksa seluruh penyidiknya, periksa seluruh pelakunya yaitu kontraktornya, sudah tuh oknum pejabat pemerintah OB, pemerintahnya di OB maupun di pemerintah Kota Batam. Dan ini ada kaitannya semua kontraktornya dan oknum pejabatnya itu secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Karena saya sudah cek bahwasanya perusahaan yang di Jakarta ini ternyata di Hutan Kayu itu adalah tempat kos-kosan fiktif. Jadi saya sarankan kepada Kapolri, Kejagung, KPK segera mengusut tuntas kasus ini. Jangan dikasih sempat ruang bagi mereka karena jelas rumah Tuhan saja sudah dikorupsi. Berarti mereka ini tanda kutip adalah yang melakukan korupsi terhadap rumah Tuhan adalah manusia berwujud dajjal. Itu saja. Laporan Mary, kameramen Burhanuddin, Cecep Cahyana,